Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Ripandi Syahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Middle Income Trap dan Strategi Indonesia Menjadi Negara Maju. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana Indonesia dapat menghindari middle income trap melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan utang luar negeri. Pengertian middle income trap. Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara sudah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara maju. Negara yang mengalami kondisi ini biasanya, yang pertama, pertumbuhan ekonominya melambat. Yang kedua, produktivitasnya stagnan. Yang ketiga, inovasinya juga rendah. Yang keempat, bergantung pada tenaga kerja yang murah. Dan yang terakhir adalah sulit bersaing dengan negara maju maupun negara berkembang lainnya. Menurut Bank Dunia, banyak negara berhasil menjadi negara berpendapatan menengah, namun hanya sedikit yang berhasil naik menjadi negara maju. Mengapa Indonesia berisiko mengalami middle income trap? Indonesia memiliki beberapa tantangan yang dapat menyebabkan terjadinya middle income trap. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar Indonesia mampu menjadi negara yang maju. Beberapa tantangan tersebut adalah: yang pertama, produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih tergolong rendah. Masih kualitas SDM masih belum merata. Yang kedua, ketergantungan ekspor bahan mentah. Indonesia masih banyak menjual komoditas dibandingkan menjual produk yang sudah bernilai tambah yang tinggi. Yang ketiga, inovasi dan teknologinya masih terbatas. Investasi riset dan pengembangan di Indonesia masih tergolong cukup rendah. Dan yang keempat adalah ketimpangan pembangunan. Pembangunan di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Selanjutnya adalah strategi yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Untuk menghindari middle income trap, Indonesia perlu menerapkan strategi yang tepat. Nah, berdasarkan materi perekonomian Indonesia yang kita pelajari, Indonesia dapat melakukan 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi melalui kebijakan fiskal, yang kedua strategi melalui kebijakan moneter, dan yang ketiga adalah pengelolaan utang luar negeri. Pertama kita membahas tentang strategi melalui kebijakan fiskal yang kita pelajari di materi sesi keempat. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran negara dan juga perpajakan. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Kebijakan ini sangat penting karena dapat digunakan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Kebijakan fiskal yang harus dilakukan. Ada beberapa kebijakan fiskal yang perlu dilakukan. Pertama, meningkatkan investasi infrastruktur. Pemerintah dapat meningkatkannya dengan memperbanyak pembangunan. Yang pertama, jalan, pelabuhan, bandara, ataupun internet dan digitalisasi. Dampaknya dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua, investasi pendidikan dan sumber daya manusia. Anggaran negara harus difokuskan kepada yang pertama pendidikan, pelatihan pekerjaan, vokasi, dan pengembangan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan tenaga kerja berdaya saing yang tinggi. Yang ketiga, memberikan insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance bagi industri teknologi, industri manufaktur, dan industri hilirisasi, sehingga investasi dan pertumbuhan industri dapat meningkat.
Selain kebijakan fiskal, Indonesia juga perlu memperkuat kebijakan moneter yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi sangat penting agar dunia usaha dan investor memiliki kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan moneter yang harus dilakukan. Dalam kebijakan moneter, ada 3 hal utama yang perlu dilakukan. Yang pertama, menjaga inflasi agar tetap rendah. Inflasi yang stabil dapat membuat, yang pertama, investasi meningkat. Yang kedua, daya beli masyarakat juga menjadi terjaga. Dan yang ketiga, dunia usaha semakin berkembang. Yang kedua, kebijakan moneter yang harus kita lakukan adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Rupiah yang stabil dapat, yang pertama, menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya, hal tersebut dapat mengurangi risiko ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, mendorong kredit produktif. Bank Indonesia dapat melakukan, yang pertama, menjaga suku bunga agar kompetitif. Yang kedua, mendorong kredit UMKM. Dan yang ketiga, mendorong kredit sektor industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan lapangan kerja. Selanjutnya kita akan membahas kaitan inflasi dengan middle income trap, yaitu terdapat di materi sesi 6. Inflasi yang terlalu tinggi menyebabkan harga barang meningkat. Yang kedua, investasi menurun. Dan yang ketiga, daya beli masyarakat juga menurun. Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerjasama menjaga inflasi agar tetap terkendali. Inflasi yang rendah dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas terkait strategi pengelolaan utang luar negeri. Utang luar negeri dapat menjadi alat pembangunan apabila digunakan secara produktif. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi beban ekonomi. Strategi pengelolaan utang luar negeri dapat dilakukan, yang pertama, utang untuk investasi yang produktif. Utang yang baik harus digunakan untuk, yang pertama, pembangunan infrastruktur, yang kedua, pendidikan, yang ketiga, teknologi, dan energi. Perlu dipahami bahwa utang tidak digunakan untuk belanja yang konsumtif. Yang kedua, menjaga rasio utang. Pemerintah harus menjaga kemampuan membayar utang agar tidak membebani APBN. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan utang, yaitu dengan cara meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan ekspor, serta menarik investasi dari asing. Pendapat saya dan perspektif saya terkait hal ini. Menurut saya, Indonesia dapat keluar dari middle income trap apabila fokus pada 3 hal utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, memperkuat industri berbasis teknologi dan hilirisasi sumber daya alam. Yang ketiga, mengelola fiskal, moneter, dan utang secara disiplin dan berkelanjutan. Kunci utamanya bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, yang pertama, middle income trap merupakan tantangan nyata bagi Indonesia. Yang kedua, kebijakan fiskal harus diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. Yang ketiga, kebijakan moneter harus menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi. Yang keempat, utang luar negeri harus digunakan secara produktif dan terukur. Kelima, sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha,
dan masyarakat sangat diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai upaya Indonesia dalam menghindari middle income trap dan mencapai status negara Indonesia sebagai negara maju. Terima kasih.